Sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona, Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi kepada lebih dari 35.000 narapidana. Sebagian besar warga binaan yang mendapat asimilasi telah menjalani sepertiga masa tahanan. Meski bebas, mereka tetap wajib lapor. Napi yang bebas juga telah memenuhi sejumlah syarat termasuk berkelakuan baik. Hak asimilasi atau hak integrasi para napi tersebut dapat dicabut bila kedapatan kembali melakukan kejahatan. Alasan-alasan dipersulit supaya ada pungutan. Bagi siapa saja yang terdengar ada laporan akan ditindak dengan tegas. Jelas alamat rumahnya, begitu ya. Syukur bisa meninggalkan nomor telepon, ya. Nah, begitu. Syukur bisa meninggalkan nomor telepon supaya nanti ini kan dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh PK Bapas, supaya PK Bapas bisa melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan melalui daring. Mesti dilaksanakan di dalam rumah, tidak boleh keluyuran kemana-mana. Namun, alih-alih menyelamatkan narapidana dari penyebaran virus corona, pemberian asimilasi kepada napi ini justru menimbulkan kekhawatiran baru. Pasalnya, beberapa napi kembali berulah ketika kembali ke tengah masyarakat. Tidak semua napi memanfaatkan dengan baik kesempatannya agar tidak kembali ke jeruji besi. Di Sulawesi Selatan contohnya, pasca bebas selama 2 hari karena program asimilasi, seorang napi kembali ditangkap pihak berwajib karena kedapatan mencuri di rumah warga. Kewaspadaan kini juga harus ditingkatkan guna mencegah tingkat kriminalitas. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Pak Nugroho dan Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014 Prof. Denny Indrayana. Pak Nugroho, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu berapa saat ini jumlah napi yang dibebaskan dengan program asimilasi maupun integrasi, berapa data terakhirnya? Pak Nugroho. Baik, saya ke Prof. Denny terlebih dahulu. Kalau begitu, Prof. Denny, bagaimana kemudian kita bisa menjamin napi yang dibebaskan ini tidak kembali berulah seperti yang kita lihat di beberapa media yang sudah mengangkat ini? Bagaimana pola pemantauan yang harus dilakukan? Iya, nah ini memang persoalan yang tidak sederhana, Mbak. Semua pihak harus bekerja sama sebagaimana kita melawan COVID-19. Kenapa saya mengatakan demikian? Di satu sisi, narapidana yang diberikan kebijakan pembebasan ini tentu harus diseleksi dengan sangat ketat, betul-betul berkelakuan baik. Kalau ternyata kemudian setelah bebas kembali melakukan tindak pidana, tentu ada proses evaluasi yang harus dilakukan. Kenapa hal itu terjadi? Karena syarat utama untuk mendapatkan kebijakan ini kan berkelakuan baik. Di sisi lain, kita sama-sama paham bahwa begitu keluar pasti mereka juga membutuhkan topangan hidup. Dan sekarang adalah situasi yang sangat sulit, bahkan jangankan bagi para narapidana, kita sendiri juga dalam situasi yang tidak mudah untuk mendapatkan rezeki di tengah berbagai kebijakan yang memang harus dilakukan. Karena itu tentu juga tidak cukup hanya membebaskan, tapi perlu dilakukan pemikiran bagaimana kemudian support kepada mereka selama proses ini. Mereka kan tidak bisa kemana-mana juga, tinggal di rumah juga, untuk apalagi wilayah-wilayah yang memang menerapkan kebijakan PSBB dan seterusnya. Yang terakhir, bagaimanapun tidak hanya sikap narapidana yang perlu juga mendapatkan perhatian, tetapi kenapa namanya lembaga pemasyarakatan bukan penjara? Karena konsepnya bukan menghukum, tetapi mengembalikan mereka kepada martabatnya sebagai manusia. Dan karena itu pola pandang kita sebagai masyarakat yang tidak jarang menolak para napi, itu juga perlu diperbaiki. Karena itu semua pihak tadi saya katakan harus sama-sama mencari solusi bersama. Bagaimana agar saudara-saudara kita yang napi ini, mereka juga warga negara Indonesia yang sudah mendapatkan haknya untuk bebas ini, tidak kemudian terjerumus kembali karena tidak ada kesempatan kerja di satu sisi, atau karena penolakan kita sendiri kepada
narapidana yang harusnya juga kita terima. Ini tentu membutuhkan perubahan pola pikir, cara pandang dari semua pihak, dan karena itu di tengah situasi yang sulit ini saya pikir adalah masa yang tepat untuk kita semua melakukan evaluasi, koreksi, dan mudah-mudahan bisa mencari solusi yang baik. Apakah perlu ada prosedur teknis seperti misalnya wajib lapor, Prof. Denny, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, adanya napi yang kembali berulah saat kembali ke masyarakat? Bagaimana asimilasi, bagaimana proses integrasi itu secara peraturan perundang-undangan sudah diatur, Mbak. Dan salah satu yang kemudian mendapatkan tugas adalah Badan Pemasyarakatan, termasuk mekanisme wajib lapor dan lain-lain sebagainya itu. Tentu kalaupun ada yang berulah, saya juga melihat rasanya memang meniadakan sama sekali 0% begitu agak sulit. Pasti ada 1, 2, 3 kasus. Kalau angkanya begitu tinggi, ini menjadi persoalan. Tapi kalau angkanya ternyata dari 35.000 ada sekitar 0,0 sekian persen yang problematik, saya pikir bukan itu bisa ditoleransi, tapi tidak juga bijak kalau kita generalisir, sehingga kemudian kebijakannya yang ditiadakan. Saya pikir kebijakan untuk memberikan asimilasi kepada pihak yang tepat, seperti tadi saya sebut anak, orang lanjut usia, wanita hamil, itu adalah kebijakan yang humanis dan perlu kita dukung, tetapi sekali lagi jangan ditunggangi oleh napi teroris, napi narkoba, napi korupsi, dan sejenis itu. Baik. Ya, pemirsa, saat ini kami juga sudah kembali terhubung dengan Pak Nugroho, PLT Dirjen Pemasyarakatan. Pak Nugroho, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu untuk jumlah narapidana yang sudah dibebaskan melalui program asimilasi. Data terakhir berapa jumlahnya? Kurang lebih, selamat malam Pak Denny, selamat malam Nugroho. Gitu. Selamat malam Pak Nugroho, lama tidak bertemu kita, mudah-mudahan terus sehat dan sukses Pak. Ya, amin Bapak, amin. Terima kasih atas penjelasan Bapak tadi, saya mencermati. Gitu. Ibu kurang lebih 36.000. Ada 36.000. Kurang lebih 36.000. Baik, untuk kemudian yang melakukan pelanggaran seluruh Indonesia berdasarkan data begitu yang kami terima kurang lebih 6, kurang lebih 6 begitu ya. Hanya 6 orang, artinya memang presentasinya sangat kecil begitu ya Pak Nugroho. Ya, memang seperti Pak Denny sampaikan bahwa tugas utama ketika mereka melaksanakan program di luar adalah Bapas, PK Bapas. Hasil koordinasi antara rekan-rekan Bapas seluruh Indonesia dengan Polres setempat begitu, dan berdasarkan pemberitaan di media memang baru 6, ya, baru 6 begitu ya. Sebenarnya bagaimana sih mekanisme untuk narapidana yang sudah dibebaskan ini, Pak Nugroho? Apakah tetap ada kewajiban atau wajib lapor atau sebagainya? Pemantauannya seperti apa? Baik, ini dalam kondisi COVID memang kami sudah mencanangkan dan dilaksanakan oleh semua Bapas, karena ini tanggung jawab Bapas. Bapas melaksanakan pembimbingan, pengawasan dengan dibantu juga oleh kejaksaan, begitu ya, dibantu oleh kejaksaan untuk PK Bapas, pembimbing kemasyarakatan Bapas melakukan pembimbingan dan pengawasan melalui daring, melalui HP, video call ataupun telepon begitu. Karena memang sekarang posisinya kan social distancing begitu. Mereka dengan serius dan sungguh-sungguh melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya sama memantau itu. Dan itu dilakukan setiap hari ya Pak? Tidak begitu berjangka mereka, tidak semua setiap hari. Secara umum begitu ya, bisa seminggu sekali kan begitu, bisa seminggu sekali. Dan mereka sudah diberitahu para klien, istilahnya klien Bapas itu yang melaksanakan asimilasi dan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, semuanya memang di bawah bimbingan mereka. Di awal sudah diberitahu, misalnya mereka tidak, kan ada pelanggaran umum, syarat umum ada syarat khusus, itu diatur di Permen nomor 3 kan begitu ya. Baik. Syarat umumnya kalau melakukan pelanggaran hukum lagi, menjadi tersangka, itu langsung dicabut. Atau syarat khususnya yaitu tidak melapor selama penjadwalan untuk pembimbingan itu. Baik. Sampai 3 kali nggak lapor, dipertimbangkan untuk dicabut. Bapas mempunyai kompetensi, kewenangan untuk melakukan pencabutan sementara. Khusus untuk asimilasi program ini, pencabutan yang tidak sementara oleh Kalapas Karutan yang bersangkutan.
Baik, terima kasih Pak Nugroho dan juga sebelumnya Prof Denny sudah berbincang bersama kami di Special Report.